Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa su'udz dhanni billahi wa bi khalqillah. Dan termasuk di antara kemaksiatan hati adalah su'udzon, berburuk sangka. Baik berburuk sangka su'udzon kepada Allah maupun kepada makhluknya Allah, manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, khoslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Ada dua perkara yang tidak ada perkara lain yang lebih buruk dari dua perkara ini. Apa? Su'udzan billahi wa su'udzan bi ibadillah. Berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan akbarul kabair, paling besarnya dosa besar. Udah dosa besar, ini yang paling besar. Apa itu? Su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia saja, yang kadang-kadang manusia ini khianat, yang kadang-kadang nulung tapi mendung. Manusia ini gampang khilaf, gampang salah. Ada sisi jahatnya manusia ini. Itu loh kita nggak boleh suudzon. Selagi ada dua kemungkinan, baik dan buruk perbuatan manusia, tetap wajib kita arahkan prasangka kita, dzannya kita, dugaannya kita, prasangkanya kita kepada yang baik. Ini fulan kok tiba-tiba berbuat baik kepada saya. Ada apa ini? Bisa karena memang dia berbuat baik, ada perubahan, misalkan yang dulunya dia biasa saja sama orang, sekarang enggak, dia mau berubah. Sama siapapun, termasuk sama kita, dia mau berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Ada kemungkinan perbuatan dia baik, ada kemungkinan juga buruk. Tetap wajib kita arahkan untuk ke arah yang baik. Oh, ikhlas, nggak ada niatan apa-apa, nggak ada tendensi apa-apa ini. Mungkin tobat, mungkin berubah, mungkin ini dan itu. Suudzon kepada manusia saja nggak boleh, apalagi suudzon kepada Allah. Yang nggak mungkin perbuatannya Allah itu ada kemungkinan buruk, itu nggak mungkin. Ada kemungkinan jahat, itu nggak mungkin. Manusia ini tempatnya salah, ada sisi jahatnya, itu aja tetap kita nggak boleh suudzon. Lah Allah nggak pernah jahat, Allah nggak pernah salah. Setiap apapun yang Allah takdirkan kepada kita, pasti mau nggak mau, suka nggak suka, mau itu takdir baik, mau itu takdir buruk, harus kita respon dengan husnudzon kepada Allah. Kenapa? Nggak mungkin salah nih Allah, nggak mungkin jahat nih Allah. Kalau kepada manusia saja nggak boleh, apalagi kepada Allah. Karena termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Apa itu? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan begini, man adznaba dzamban, barang siapa yang berbuat satu dosa. Siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Siapa yang nggak pernah salah? Gimana kalau kita ini berbuat dosa, satu kealpaan, satu pelanggaran, apa yang harus kita lakukan? Man adznaba dzamban, barang siapa yang berbuat dosa, fa'alim, dan dia yakin dan dia tahu pasti bahwa annallaha ta'ala gaddarahu alaih. Nih, saya berbuat salah nih, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya apa ya? Saya salah karena takdirnya Allah, salah saya, enggak. Tetap berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih orang yang mau salah itu? Siapa sih orang yang mau jahat itu? Siapa sih orang yang mau tunduk kepada nafsunya itu? Siapa sih orang yang mau nurut sama setan itu? Tapi saya ini selalu kalah sama setan. Saya kepingin menang lawan setan, tapi belum takdir. Saya kepingin tobat, tapi kecemplung lagi, belum takdir. Tetap
Bukan berarti mentang-mentang takdir kemudian selesai. Ya nggak tahu, salahnya Allah. Saya kepingin baik, Allah nggak takdirkan. Enggak begitu. Kepingin baik, tapi belum jatuh takdir dari Allah. Sehingga dia tetap berharap kepada Allah ampunannya, ridhonya, maafnya. Maka tidak ada balasan atas husnudonnya dia kepada Allah kecuali ampunan. Solusi nggak buat kita ini? Solusi. Ingat, pertama, kita mengaku bahwa kita ini makhluk yang lemah. Kita ini ibarat wayang, Allah adalah dalangnya. Nggak bisa wayang itu berbuat sekehendak maunya dia sendiri kecuali dimainkan oleh dalangnya. Sama, kita ini ingin menjadi orang baik, jelas. Kita ini ingin istiqomah, jelas. Kita ini ingin menjadi orang soleh, jelas. Tapi kalau misal sampai detik ini kita belum ditakdir oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang istiqomah, banyak taatnya daripada maksiatnya, banyak pahalanya daripada dosanya, ya kita tahu bahwa kita ini cuma wayang. Tapi bukan kemudian nyalahkan Allah, bukan. Ya Allah, saya kepingin baik, tapi engkau belum takdir ya Allah. Nggak ada yang tersisa kecuali ampunanmu ya Allah. Ada orang itu macam-macam ya, orang berbuat jahat itu faktor penyebabnya macam-macam. Ada karena jahalah, kebodohan, nggak ngerti. Oh nggak boleh, oh haram. Ada, dia berbuat jahat, dia berbuat salah, tapi dia nggak tahu kalau dia salah. Yang kedua, ada yang tahu tapi tetap dilakukan. Ini namanya kesengajaan. Nah, orang yang sengaja berbuat salah ini ada dua lagi. Ada yang nggak peduli, nggak ngurus. Memang manusia itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Memang sudah dibagi dua oleh Allah, nggak ada yang tengah-tengah. Mungkin saya ini termasuk mereka yang sudah ditakdir oleh Allah masuk neraka, belum mati ada. Bahkan dia sendiri mengatakan mungkin barangkali saya termasuk, mungkin badah di sini kerso. Mungkin saya ini termasuk orang yang takdir oleh Allah masuk neraka. Mumpung hidup di dunia tak nikmati, sudah mau apa juga bebas. Ada, sudah sengaja nggak peduli sama kemaksiatannya. Sudah sengaja nggak peduli sama kemaksiatannya. Rencana tobat aja nggak dia? Ada. Rencana tobat enggak? Ada. Dia betul-betul menikmati kemaksiatannya dia. Kenapa? Wis. Iman, dia nggak percaya sama hari pembangkitan. Wis, namanya episode kehidupan satu, mati selesai. Mumpung hidup sekali, dinikmati betulan. Atau dia masih ada secercah keimanan, cuman dia sudah menyerah dengan dosanya dia. Iblis itu pernah sumpah di depan Allah, ya Allah demi kemuliaan, aku tidak akan pernah menyerah menjerumuskan anak Adam bangsa manusia untuk menjadi kawanku nanti di neraka. Allah nggak tinggal diam dengar sumpahnya iblis seperti itu. Allah nggak tinggal diam. Iblis, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku pun sebagai Tuhan mereka tidak akan pernah menyerah selagi mereka kembali untuk aku buka pintu tobat bagi mereka. Jadi aneh kalau ada orang nyerah karena banyaknya dosa yang dia punya, sementara Allah aja nggak pernah nyerah untuk memberikan ampunan sama dia. Ada yang sengaja dan nggak peduli sama kemaksiatan. Nah, ada yang sengaja tapi dia masih peduli sama kemaksiatannya. Kok gini sih aku? Kok nggak tobat-tobat sih saya ini? Kok saya melanggar janji saya sendiri sih kepada Allah? Sudah janjinya berhenti. Ya Allah saya sakit ya Allah. Janji ya Allah, janji. Saya kalau sembuh ya Allah saya nggak akan maksiat. Nggak akan saya ulangi lagi kemaksiatan yang lama yang bikin saya sakit nih. Nggak ya Allah. Misal pemuda kecelakaan gara-gara apa? Mabuk. Wah, terancam nyawanya. Sampai setengah sadar dia bilang janji sama Allah, ya Allah sembuh saya tobat. Sembuh, maksiat lagi. Tapi dia menyesal. Kemaksiatan itu masih dianggap, bukan nggak direken seperti yang pertama, dianggap. Kok gini sih? Nah, ya Allah saya kepingin baik, saya kepingin berhenti, tapi takdirmu belum jatuh pada saya. Nggak ada yang tersisa bagi saya ya Allah kecuali ampunanmu berarti. Iya kan? Nggak ada yang tersisa bagi saya kecuali ampunanmu. Saya kepingin baik kok, tapi engkau yang belum takdirkan. Nggak ada yang tersisa bagi saya kecuali ampunanmu ya Allah. Maka orang yang punya mindset seperti ini, Allah kasih kepada dia ampunan. Bukan berarti boleh rencana maksiat loh ya.
Ada rencana maksiat kau boleh, gimana ceritanya? Rencana maksiat tapi kepingin dapat ampunan, gimana ceritanya? Ya nggak bisa dong. Kalau wis kadung kedaten, loh kok saya maksiat lagi, loh saya kok begini, loh saya kok begitu. Ya Allah, saya kepingin baik, tapi takdirmu belum jatuh kepada saya. Nggak ada yang tersisa bagi saya kecuali ampunan yang dia dapat. Ini solusi buat kita. Ini kan nggak mungkin dong orang punya cara berpikir seperti itu kecuali didasari husnudzon sama Allah. Beda sama orang yang sengaja maksiat yang dia nggak peduli sama kemaksiatannya, lakar neraka, sumbon dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap Allah jahat sama dia, selesai. Mumpung hidup di dunia dinikmati. Nah, adapun yang sengaja tapi tetap berharap ampunan, namanya berharap berarti ada husnudzon, ada prasangka baik yang dia pasang kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau kita ini belum jadi orang soleh, jadilah orang yang gak putus asa akan ampunannya Allah, itu minimal. Sudah gak soleh, wes gak ngurus sama maksiatnya sendiri, wah mau jadi apa? Minimal kalau kita sampai saat ini belum jadi orang soleh, minimal kita masih punya husnudzon kepada Allah, bukan menjadi orang yang putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja perlu diperhatikan juga. Kadang-kadang orang ini kalau diajak husnudzon kepada Allah terus bablas. Allah maha pengampun, Allah maha rahmat, Allah maha ini, enteng. Maksiat, segede apapun maksiatnya saya dibanding rahmatnya Allah kecil. Terus maksiat nggak berhenti, bukan begitu. Husnudzon itu bukan berarti kita dalam rojak, dalam berharap kepada Allah bablas sampai nggak punya rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah boleh, tapi memvonis saya masuk surga itu yang nggak boleh. Saya nggak mungkin masuk neraka, itu nggak boleh. Harus husnudzonnya kita kepada Allah, sebaik-baiknya prasangka kita kepada Allah, harus ada dominasi yang namanya khauf. Tetap harus ada rasa takut. Kita ini ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan pasti karena roja dan karena khauf. Kalau kita cuma berharap tapi nggak takut sama Allah, nggak bakal ibadah kita. Atau sebaliknya, kalau kita cuma punya rasa takut tapi nggak punya rasa berharap sama sekali, husnudzon kepada Allah, nggak bakal sholat kita. Lawan sholatnya kita nggak pernah khusyuk. Tapi sekalipun kita sholat nggak pernah khusyuk, sebagai satu contoh, tetap kok kita lakukan itu sholat. Satu, karena kita takut, ya gimana lagi? Nggak sholat, ya tambah parah, tambah fatal salahnya saya. Tapi kan kamu sholat nggak khusyuk, berharap Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah tambah apa yang kurang dari sholatnya saya. Apa yang kurang, apa yang lubang tutup, sempurnakan ya Allah apa yang kurang dari ibadahnya saya. Itu yang saya harap. Kita ini ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan pasti didasari oleh dua arah, ya khauf, takut, ya roja, berharap. Kalau cuma takut tok kita nggak mungkin ibadah. Kalau cuma roja tok, berharap tok, kita juga nggak mungkin ibadah. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita munajat kepada Allah, itu karena roja dan khauf, karena berharap dan takut. Kenapa kok berharap? Nggak malu, banyak salah, banyak minta kepada Allah. Lah gimana? Namanya hamba butuh kepada Tuhan. Siapa selain Allah yang bisa mengijabah permintaannya saya? Saya ini punya banyak kebutuhan, punya banyak hajat. Siapa selain Allah yang bisa mengijabah, memenuhi itu semuanya? Nggak ada kecuali Allah. Ya sudah. Karena saya takut dan berharap, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Husnudzon kepada Allah bukan berarti menafikan yang namanya khauf. Tetap dalam hati kita harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Al-Haddad membagi manusia itu menjadi 3 bagian. Kaitan dalam khauf dan roja, antara husnudzon dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada manusia yang istiqomah. Ya, bukan nabi, bukan malaikat, pasti ada salahnya. Cuman kalaupun dia salah, dosanya dosa kecil, bukan dosa besar. Waktunya, umurnya, sehatnya habis untuk taat, ibadah, amal soleh. Intinya pribadi yang mustaqim,
pribadi yang lurus, kenceng, nggak tolah-toleh, akan hiruk pikuk dunia dan seterusnya, kenceng, taat sama Allah. Kalaupun dia punya salah, ya namanya manusia biasa. Maka orang seperti ini yang perlu dikedepankan adalah, yang perlu digedekno, yang perlu dibesarkan, dinomor satukan adalah berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rojaknya yang perlu dibesarkan. Adapun manusia yang kedua, banyak maksiat, taat sih, taat, cuman maksiatnya jam-jaman, taatnya menita, lupanya jam-jaman, ingatnya menita. Maka orang seperti ini yang perlu dinomorsatukan adalah khaufnya, takut kepada Allah. Dengan takut mungkin dia akan terhindar daripada kemaksiatan. Dengan takut mungkin dia akan terhindar dari kemaksiatan. Bukan berarti digedekno takut kemudian nggak ada sisa sama sekali untuk roja, enggak. Tetap. Adapun orang yang sakaratul maut, nah, orang yang merasa ajal udah dekat, maka tidak ada, mau apapun keadaannya dia, mau dia adalah orang yang istiqomah, mau dia adalah ahli maksiat, pokoknya kalau sudah nazak sakaratul maut, dia merasa ajal udah dekat, jidat sudah kemeringet, kehausan dikasih air nggak hilang hausnya, kemudian sadar nggak sadar saat itu, melek merem tapi nggak nyantol, nggak connect sama sensor saraf saat itu, udah ibarat kata nih ya, sudah separuh nyawanya dia di alam akhirat sudah. Maka orang seperti ini nggak ada lagi jalan keluar kecuali husnudzon penuh sama Allah. Mau dia ahli maksiat model gimana, mau dia ahli taat model bagaimana, sesoleh apapun dia, sebejat apapun dia, husnudzon sudah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinudzanna billah. Tidak mati seseorang, hendaknya tidak meninggal seseorang kecuali meninggal dalam keadaan dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Terserah dia mau menaruh prasangkanya model gimana kepadaku. Baik, aku baik. Tapi kalau dia putus asa, ya aku menjauh. Kalau dia sudah tidak lagi berharap ampunan, rahmat, surga, ya aku nggak kasih rahmat, nggak kasih ampunan, nggak kasih surga, selesai. Pilihan hidup, dunia akhiratnya di tangan dia. Allah apa katanya? Apa katanya kita? Apa katanya prasangkanya kita? Saya ralat sedikit. Orang yang istiqomah, maka hendaknya antara khauf dan roja itu seimbang, bukan dibesarkan rojaknya, seimbang. Orang yang istiqomah, ibarat kata orang soleh, maka antara khauf dan roja diseimbangkan, sehingga seperti burung yang dia bisa terbang kemana yang dia mau kalau kedua sayapnya dalam keadaan sehat. Tapi kalau satu sayapnya patah, ya tentu dia nggak akan bisa terbang sejauh apapun yang dia mau. Jelas ya, ini husnudzon kepada Allah. Pernah diceritakan, mungkin saya pernah cerita di sini dalam Ihya Ulumuddin. Al Imam Al Ghazali menceritakan ada dua orang masuk neraka. Dua orang masuk neraka, tintas sama Allah, keluarga. Gimana rasanya neraka? Sakit ya Allah. Tapi pantas nggak kalian masuk neraka? Pantas, nggak ada ya. Nanti di akhirat orang masuk neraka merasa nggak pantas masuk neraka, itu nggak ada. Ini Allah ini salah sasaran nih, nggak ada. Setiap orang masuk neraka, sebelum dia masuk neraka dia ngaku, ya saya pantas masuk neraka. Nggak ada. Nah, kalau orang masuk penjara belum tentu. Kadang-kadang belum tentu salah. Tapi kalau orang masuk neraka pasti salah. Gimana rasanya neraka? Sakit ya Allah. Tapi pantas enggak? Pantas ya Allah. Wis, lek ngono balik. Balik. Subhanallah, perintahnya satu, sama. Suruh kembali ke neraka. Tapi respon dua orang ini berbeda. Orang pertama lari cepat. Disuruh masuk neraka ini, tapi malah melayu. Kayak mau masuk surga aja. Orang kedua jalan lambat sambil toleh. Tanya lah balik sama Allah. Balik. Bukan Allah nggak tahu, tapi biar ada ceritanya nih. Ya kalau Allah tahu nggak ditanya, nggak ada ceritanya, selesai, tutup kitabnya. Balik.
Kan aku kasih perintah yang sama kepada kalian berdua, nggak ada beda. Tapi respon kalian berdua kok beda? Kamu, saya suruh masuk neraka, balik masuk neraka. Kok lari? Seneng tak? Bukan ya Allah, bukan. Saya cukup di dunia lambat taat kepadamu. Di akhirat saya nggak mau lagi lambat taat kepadamu. Saya takut kalau di akhirat saya tetap lambat taat kepadamu, double siksanya. Masih ada rasa takut. Masih ada rasa takut. Kamu, saya suruh masuk neraka. Ini bagus nih, jalan cepat. Kamu kok malah lambat-lambat? Apa maksudnya? Tole. Apa yang kamu tunggu? Enggak ya Allah, saya cuma pernah dengar orang itu kalau sudah keluar dari neraka, nggak ada ceritanya masuk neraka lagi. Ya saya tunggu. Loh, kan orang sudah keluar dari neraka, berarti kan selagi saya iman, waktunya saya masuk surga. Lah kok masuk neraka lagi ya? Yang saya tunggu adalah panggilanmu ya Allah, karena saya masih berharap. Apa kata Allah? Kamu karena rasa takutmu masuk surga sekarang. Kamu yang kedua karena rasa berharap masuk surga sekarang. Subhanallah. Selesai. Mau ditiru? Monggo. Tapi kalau nasibnya beda, saya nggak ikut-ikut. Kadang-kadang orang ceritain begini tuh, wah cocok. Loh ya apa sih? Nasib takdir itu, saya mau tanya, ada orang kaya, kita tiru caranya dia kaya gimana? Bisa sama kaya seperti dia? Ya nggak bisa. Fulan ini kaya, gimana caranya kamu? A sampai Z disebutkan. Ada bukunya suruh baca kita. Kita tiru, plek. Pasti sama kaya seperti dia? Enggak. Mau kita tiru nih, maksiat tok tahu-tahu gara-gara takut, gara-gara berharap di akhirat masuk surga akhirnya selamat. Mau kita tiru, monggo. Tapi kalau takdirnya beda jangan salahkan saya. Yang punya takdir bukan saya. Yang punya takdir adalah Allah Subhanahu wa taala. Lagian kalau kita mau niru, ini masuk neraka, mau masuk neraka dulu walaupun masuk surga setelahnya. Enggak, itu bukan harapan kita. Jangan nanggung kalau minta sama Allah. Enggak mau masuk neraka, masuk surga tanpa hisab. Tapi ya sampai njaluk toh. Ya harus diupayakan sekuat tenaga. Mudah-mudahan keinginan kita takdir. Kepengin jadi orang soleh takdir. Kepengin jadi orang istiqomah takdir. Kepengin jadi orang yang lebih baik, hari Selasa lebih baik daripada Seninnya, hari Rabu lebih baik daripada Selasa, terus sampai mati takdir. Isyaknya kita lebih baik dari maghribnya kita, subuhnya kita nanti lebih baik daripada isyaknya kita. Terus begitu, takdir. Itu harapan kita. Kalaupun enggak, kita masih punya harapan kepada Allah. Apa itu? Ampunan ya Allah. Saya bukan orang yang gak peduli sama kemaksiatan saya. Saya adalah orang yang peduli sama kemaksiatan saya. Saya takut sama dosa, saya takut sama neraka. Tapi ya inilah manusia, engkau yang punya takdir, gak ada sisa kecuali harapan saya adalah ampunanmu ya Allah. Allah kasih ampunan, selesai. Itu mentok dah. Jangan sampai gede-gedenya dosa yang kita punya membuat kita putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon atau suudzon kepada Allah. Baik. Kemudian adapun suudzon kepada manusia. Suudzon kepada manusia. Apa sih maksudnya suudzon kepada manusia itu? Suudzon kepada manusia itu maksudnya adalah kita menaruh prasangka buruk kepada seseorang. Baik dalam ucapannya dia, baik dalam perbuatannya mereka. Yang dohirnya baik sebetulnya, ucapannya dohirnya baik, tingkah lakunya dohirnya baik. Tapi yang kita tampakkan dari prasangka dugaan kita justru sebaliknya, dohirnya baik tapi pikirannya kita jelek sama dia. Ah jangan-jangan ria, ah jangan-jangan pamer, jangan-jangan sombong, jangan-jangan cari dukungan dan seterusnya dan seterusnya. Kita jatuhkan prasangka kita kepada mereka, padahal ucapannya dohirnya baik, tingkah lakunya dohirnya baik. Kita jatuhkan justru dugaan yang buruk kepada mereka. Contoh nih, contoh. Misal ada orang, misal Semeru nih, Semeru. Orang menggalang dana. Kemudian terkumpul dana sekian juta, dirupakan ini dan itu, dibagi, kemudian difoto. Ditaruh di status. Orang yang ngeliat kan cara berpikirnya macam-macam. Ada yang husnudzon, ada yang suudzon. Orang yang suudzon, duwe kudu duwe sing foto awai. Misal, uang bukan uangnya dia, yang dapat nama dia. Iya. Aku ya iso atasan golekno dana. Suudzon. Wah, bantu tuh yang ikhlas. Sudah bantu difoto lagi. Kan kesian.
Mereka tuh nggak kesenengan difoto itu misalkan suudzon. Ingat ya, suudzon itu walaupun benar tetap salah loh. Misal yang upload foto memang niat riya, pamer, cari nama, tetap suudzonnya kita salah. Kenapa? Kalau kita nggak tahu kenyataannya kan. Yang tahu kan Allah. Yang tahu kan dia sendiri sama Allah. Kita kan cuma menaruh prasangka. Lah kok tetap salah. Sebaliknya husnudzon walaupun salah tetap berpahala. Dilihat, oh riya, oh pamer, oh cari nama, ini dan itu suudzon. Padahal ketika seseorang mengupload foto bisa kita arahkan kepada yang baik. Oh, maksudnya adalah bertanggung jawab. Laporan daripada satu-satu. Saya upload ada di status tujuannya biar semua tahu. Saya sudah menyalurkan amanat tersebut. Sehingga kalau ada orang lain yang mau bantu, timbul kepercayaan dari mereka. Oh, alhamdulillah, uang saya sampai. Sekarang kalau ada orang menyumbang, percaya dia. Lah kalau nggak ada upload apa-apa, nggak ada kabar apa-apa, bertanya-tanya akhirnya orang terpaksa sudah. Kan bisa diarahkan kepada yang baik, bisa diarahkan kepada suudzon juga bisa. Menangkan yang husnudzon. Adapun kenyataannya bagaimana? Udah, itu bukan ranahnya kita untuk tahu isi hatinya orang, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita nggak salah, itu aja dulu. Yang penting kita nggak dosa, selesai. Masalah dia ternyata memang pamer, riya, ini ya urusannya dia sama Allah. Hakimnya bukan saya, hakimnya dia sama saya sama satu, Allah. Yang penting saya nggak salah ketika dihakimi sama Allah. Masalah dia dihakimi ternyata salah, urusannya dia. Itu penting gitu. Itu penting. Apalagi orang yang amalnya jelas-jelas baik, tetap yang dicari mungkin sombong, mungkin jelas-jelas sholat kena, cuman lah dasar benci sama orang, pria cari muka, sombong, padahal jelas-jelas baik ini, nggak ada nggak ada peluang kita untuk suudzon sama dia, nggak ada. Orang sholat, selesai. Orang baca Quran di masjid, selesai. Kita ngecapnya macam-macam, lebih parah ini. Jelas-jelas baik, tetap diarahkan dzonnya dia, prasangkanya dia, dugaannya dia kepada yang jahat. Parah ini. Daripada orang yang pertama, lebih parah ini. Kenapa? Orang pertama mungkin dengan upload foto sebagai sekedar contoh, itu ada ihtimal, ada kemungkinan baik, ada kemungkinan riya. Ada kemungkinan laporan pertanggungjawaban, ada kemungkinan riya. Kok tetap diarahkan kepada yang jelek? Itu aja salah. Apalagi ini jelas-jelas baik, tetap diarahkan pikirannya dia suudzon. Lebih parah. Itu yang dimaksud dengan suudzon. Lain dengan waspada. Makanya dikatakan apa? Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Sebagian prasangka itu dosa. Ada sebagian prasangka yang nggak salah. Contoh, misal masjid kan ada laporan keuangan, saya sebagai jamaah minta transparansi. Suudzon itu bukan suudzon. Ya bukan suudzon dong. Suudzon itu maling. Ini suudzon. Korup. Ini suudzon. Enggak. Saya sebagai jamaah minta transparansi perayaan kurban kemarin misalnya. Ini bangun itu, saya minta transparansinya bagaimana. Ini bukan suudzon. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Sebagian daripada prasangka itu dosa. Ada sebagian yang tidak berdosa. Termasuk ini. Contoh lain, kita punya sepeda motor, taruh depan rumah. Ada orang seliwar. Lah masuk kita, gak apa-apa. Enggak. Yang penting jangan vonis. Tahu-tahu kita masukkan sepeda motor itu. Kenapa? Antisipasi, bentuk kewaspadaan, bukan suudzon. Ini suudzon yang diperbolehkan dalam tanda kutip. Karena suudzon itu konotasinya selalu negatif. Ini suudzon yang diperbolehkan. Bukan juga kita gara-gara harus husnudzon bertindak bodoh gitu. Bertindak ceroboh. Enggak, ada kalanya kita ini menaruh prasangka kepada orang lain yang tidak berdosa, sekalipun ada kemungkinan prasangka kita ada prasangka yang buruk. Yang penting tidak sampai kepada vonis. Fulan korup, lain lagi ceritanya. Fulan maling, ini seliwar. Belum mudik sepedanya, maling. Ini suudzon.
Ini suudzon. Tapi kalau mumpung belum, khawatir saya masukkan. Loh, kamu suudzon tak? Oh, ada suudzon ini diperbolehkan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian prasangka dosa, sebagian lagi tidak. Ini sekedar contoh biar kita nggak salah kaprah memaknai suudzon. Nah, dalam satu riwayat dikatakan begini oleh Al-Imam Makhul Ad-Dimashqi. Ini contoh. Bagaimana kita dilarang untuk suudzon sama orang. Idza ra'aitum ahadan yabki fabku. Kita ini kalau melihat ada orang nangis Ngelihat ada orang nangis, dia bisa nangis. Kenapa kita nggak bisa? Kalau dia bisa nangis, usahakan kita juga nangis sama seperti dia. Jangan wala tadhunnu bihi riya. Dia nangis, kita nggak nangis, malah riya. Kita anggap dia riya. Dia nangis karena ada kamera. Dia nangis karena terbawa suasana. Dia nangis karena dia memang anak durhaka. Seharusnya kan, dia bisa nangis. Ya Allah, lunak hatinya. Saya kok atos ya. Padahal duduk di tempat yang sama, dengarkan ceramah yang sama, misalnya kan, wakeh dosane ya podo, dia bisa nangis kok saya nggak bisa ya. Seharusnya begitu. Ini enggak. Kalau dia nangis harusnya dia nangis, ini enggak. Dia nangis malah dituduh riya. Paham ya? Wala tadhunnu bihi riya. Jangan kamu menaruh suudzon kepada dia bahwa dia sedang berbuat riya. Kenapa? Fa inni, aku Makhul Ad-Dimashqi, aku pernah melihat seseorang nangis, kemudian dalam hatiku terbersit selintas riya. Langsung mulai saat itu aku terharamkan nangis selama setahun. Padahal sebelumnya setiap malam tahajud nangis. Tapi gara-gara aku lintasan batin ini padahal riya nih, nggak pernah nangis, tahu-tahu nangis. Riya. Langsung mulai saat itu setahun aku diharamkan oleh Allah mataku untuk menangis. Jadi kita ini susah nangis di tengah malam. Padahal dosa yang nggak kurang-kurang nih kita. Bahan untuk buat kita ini introspeksi diri ya nggak kurang-kurang. Kok nggak nangis-nangis? Mungkin kita, naudzubillah, termasuk yang diharamkan untuk bisa nangis di tengah malam sebagai satu kebanggaan prestasi, gara-gara dia pernah suudzon bolak-balik sama orang. Pamer, cari muka, cari dukungan, mari. La yambaghi lil insan, tidak sepatutnya bagi seorang manusia ayyusi adzanna, untuk bersuudzon illa binafsi, kecuali dia suudzon sama dirinya sendiri. Itu manfaat. Suudzon sama orang gak ada manfaatnya, rugi dok. Tapi suudzon sama dirinya sendiri itu manfaat. Bukan berarti suudzon memvonis juga saya ini ahli neraka, bukan gitu. Maksudnya apa? Waduh, kalau begini terus bisa-bisa saya masuk neraka, bisa-bisa saya nggak dapat rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Wah, saya harus berubah. Suudzon sama dirinya sendiri itu manfaat. Tapi bukan berarti sampai memvonis. Nah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri pendiri mazhab, punya mazhab sendiri, mazhab Ats-Tsauri, cuman punah. Seorang tabi'in, muridnya sahabat. Beliau mengatakan begini, hurimtu qiyamal laili khamsata ashhur. Aku ini pernah nggak bisa bangun malam selama 5 bulan. Nyesel beliau, 5 bulan semalam pun nggak bisa bangun, nggak pernah tahajud selama 5 bulan. Padahal sebelumnya setiap malam tahajud. 5 bulan loh, bayang, nggak bisa qiyamul lail. Kenapa? Bidzambin adznabtuhu, gara-gara satu dosa yang aku lakukan. Apa itu? Ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hadza mura'in. Aku melihat ada seseorang nangis, kemudian aku katakan dalam batinku, ini riya. Aku diharamkan oleh Allah bangun malam 5 bulan. Coba cek keadaan kita bagaimana. Terakhir kita nangis kapan? Kepaten. Ya, wajar. Hilang 100 juta, wajar. Naudzubillah. Terakhir nangis gara-gara dosa itu kapan? Pernah. Kapan terakhir? Itu jawaban. Lama, atau mungkin kita nggak pernah seumur hidup. Apa sebab? Mungkin suudzonnya kita sama orang. Suudzonnya sama orang. Melihat ada orang kaya, toyol, mari, enak ini. Orang sekarang enak kalau suudzon itu. Seharusnya kan cek, kenapa kok dia bisa kaya? Giat kerjanya.
ulet kerjanya, tiru, bukan hasud kemudian suudon tuyun mari wis enak. Nih, enak. Contoh, ini sering tapi disepelekan. Ngelihat ada orang di jalan oleng sepeda motornya atau mobilnya enggak. Orang bilang misalnya mabuk. Wih, enak. Wih, mabuk. Orang itu dong mabuk. Mabuk. Wih, dosoi. Loh, mungkin dia terganggu sama anaknya di dalam mobil sehingga dia nggak bisa konsen nyetirnya. Mungkin dia ngambil sesuatu barang yang jatuh, HP-nya kek, atau dompetnya kek, atau kartu e-tolnya kek, sehingga dia nggak bisa konsen nyetir. Banyak faktor. Lah kok moro-moro tek mabuk. Ih. Ya apa juga kira-kira tuh? Ayo, banyak nggak? Banyak. Dianggap lumrah. Mabuk ini paling badal. Imam Ghazali mengatakan, kalau kita papasan sama orang, bau mulutnya bau naga, bau homer, itu lo tetap kita nggak boleh mabuk, nggak boleh. Kenapa? Satu, kita nggak tahu pasti itu homer atau enggak. Mungkin baunya saja yang sama. Satu. Yang kedua, mungkin dia nggak tahu kalau itu homer, diminum ternyata homer. Itu kan mungkin, Beb. Lah iya, kok mungkin nih. Mungkin mabuk, mungkin enggak. Lah kenapa berpikir? Enggak berpikir, mungkin enggak mabuk, enggak sengaja, enggak tahu, atau dicekoi misalnya. Atau mungkin karena permen, karena minuman sesuatu yang mirip dengan baunya khamr. Orang sekarang, mabuk. Wis langsung. Badal orang itu dikatakan sengaja mabuk kalau kita ngelihat ada orang menenggak khamr dari botol. Nah, ini mabuk. Itu jelas mabuk. Berduaan di kamar, zina, lu belum tentu jima, belum tentu hubungan itu berduaan di kamar itu. Jangan melebihi apa yang kita lihat. Kita nggak ngelihat dia dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan berhubungan badan. Jangan katakan zina. Hati-hati. Menuduh zina kalau nggak ada bukti 80 kali cambuk. Untung hidup di Indonesia nggak berlaku itu hukum. Coba berlaku di Indonesia, berapa banyak orang dicabut gara-gara nuduh sana, nuduh sini, nuduh sana, nuduh sini, mabuk, zina, waduh mati wis. Geger nggak jadi geger mungkin orang zaman sekarang gara-gara banyak tuduhan, banyak sudon sama orang. Wis. Nah, untuk meminimalisir kita ini nggak sudon sama orang, jangan banyak keluar rumah. Kalau nggak ada hajat, kalau nggak ada darurat, itu paling enak sudah. Banyak ketemu orang, iya namanya zaman sudah rusak seperti ini. Kita sendiri pun juga seperti ini keadaannya, hati nggak bersih. Wis, yang mau husnudon, abot bib, husnudon sama orang sekarang ini, bib. Iya, karena zamannya rusak dan kita juga rusak. Jangan nyalakan zaman kemudian abot husnudon sama orang zaman sekarang. Kemudian kita lupa, kita sendiri juga hatinya nggak bersih kok. Terus gimana? Minimalisir ketemu sama orang. Minimalisir ketemu sama orang biar kita nggak gampang menaruh prasangka yang buruk kepada orang lain. Nah, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Rasulullah bersabda apa? Hati-hati sama prasangka. Prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Paling, itu kan paling dusta ya. Barangkali, mungkin, paling, jangan-jangan itu kan ucapan paling dusta ya. Tapi diyakini, ya apa jadi? Paling mabuk belum. Paling tapi terucap dari lisannya begitu. Paling tapi dituduhkan kepada orang lain. Gimana itu? Ini akdzabul hadits ini. Ini ucapan paling dusta ini. Paling. Kita ini sering ngomong cok jari-jari. Kita sendiri apa jari ini? Jari ini wong. Lu katanya, Beb, katanya. Ya sudah. Katanya yang berkaitan sama sultan itu akdzabul hadits sudah. Itu ucapan paling dusta. Paling nggak bisa dipegang itu omongan itu. Kayaknya, paling, barangkali, mungkin, jangan itu ucapan paling nggak bisa dipegang. Kita pegang ya hancur kita. Jadi jangan gampang-gampang ngomong paling, jangan-jangan dalam urusan sudon ya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan wes nggak tahu ya sudah.
Jangan ngorek-ngorek dan jangan suudzon kepada orang lain. Wala tajassasu, jangan memata-matai orang lain. Ya. Al-Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan begini, jika sampai kabar kepadamu tentang apa? Tentang perbuatan saudaramu yang buruk, yang kamu nggak suka, telah sampai kabar kepadamu tentang perbuatan saudaramu yang kamu nggak suka perbuatan dia, atau bahkan mungkin kita melihat langsung kesalahan dia. Loh, kok dia begitu ya sama saya? Jangan langsung kita vonis bahwa dia itu nggak punya akhlak, misalnya, bahwa dia itu begini, dia itu begitu, enggak. Cari sampai 70 alasan. Kenapa kok sampai dia berbuat seperti itu? Tapi paling arahnya ke husnudzon. Oh, paling dia berbuat salah kepada saya diawali dengan salahnya saya. Loh, tadi papasan kok nggak nyopo ya? Kok sombong? Oh, gak butuh misalnya. Loh, seharusnya berpikir, mungkin saya pernah ketemu sama dia sebelum ini, sebelum sekarang, yang saya nggak ngelihat dia, saya nggak nyapa dia, akhirnya dia balas. Oh, mungkin dia salah karena salahnya saya mungkin. Loh, ini kan paling yang husnudzon, nggak apa-apa. Paling yang husnudzon. Atau yang kedua, oh mungkin lagi banyak pikiran, nggak fokus. Papasan nggak kelihatan. Mosok cidek kayak gitu. Lo tahu nggak kelihatan? Ya nggak juga, ya wis. Lah kok cek seneng nih orang itu harus ketok, harus nggak nyopo, gitu. Ya enggak harus. Sudah. Oh mungkin dia nggak kelihatan. Tadi banyak pikiran, atau mungkin dia nggak kelihatan. Cari 70 alasan. Kalau 70 alasan ini nggak masuk akal semuanya, tersisa satu alasan. Apa itu? Mungkin dia punya alasan yang saya nggak tahu. Tetap nggak ada peluang buat kita suudzon. Sudah Beb, 70 alasan Beb. Mungkin begini, tapi nggak masuk akal semuanya ini. Tersisa satu alasan ini, alasan pamungkas. Mungkin dia punya alasan yang kamu nggak tahu. Selesai. Bukan berarti 70 alasan. Oh berarti saya boleh suudzon sekarang? Enggak, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Malah dalam satu riwayat, kalau kita nggak bisa nyari 70 alasan, jangan caci dia, caci dirimu sendiri. Husnudzon kepada orang sampai 70 kali cara untuk husnudzon sama dia, kita nggak ketemu alasan. Wah, ya betapa kotornya hati kita. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, sampai pengen bolu nggak ketemu. Waduh, kok rusuh hatinya kita. Nyari alasan 70 alasan untuk husnudzon sama orang nggak bisa kita. Jadi nggak ada sama sekali kesempatan buat kita untuk suudzon. Terakhir, ya, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan begini, kalau tidak mau disuudzoni sama orang, jangan jerumuskan diri kita kepada tempat-tempat yang akhirnya orang curiga sama kita. Kalau ada orang suudzon kepada kita gara-gara kita salah menempatkan posisi, ya bukan murni salahnya dia, gara-gara kita juga. Misal kita ini orang baik-baik, tahu-tahu masuk diskotik, akhirnya orang suudzon sama kita. Yang salah siapa? Dia salah suudzon. Masuk diskotik belum tentu maksiat. Tapi dia suudzon gara-gara siapa? Ya gara-gara kita juga. Ngapain? Apa perlunya masuk diskotik coba? Itu gambaran. Pernah Sayyidina Umar, iya, ngelihat ada 2 pemuda dan pemudi, sama-sama usia masih muda, tapi mesra di depan umum. Mau dipecut yang laki ini sama Sayyidina Umar. Wahai Umar, ini istriku. Kenapa kamu nggak mesraan di rumah? Kenapa harus di depan umum? Kalau depan umum saya pikir kamu pacaran. Kamu mau melakukan godimahnya zina ini namanya. Mau podo nome. Lain kalau umur 70 sama-sama umur 70-nya ya lain lagi, usah pacaran. Ini sama-sama muda di tengah umum, iya. Kemudian mesra-mesraan begitu. Oh dipecut sebenarnya. Ini istri saya. Oh istrimu. Kenapa kamu lakukan ini di depan umum? Coba di rumah. Orang nggak curiga akhirnya. Kamu lakukan di depan umum, curiga akhirnya orang. Pernah juga Rasulullah i'tikaf di masjid. Kemudian Siti Sofiyah, istri Rasulullah SAW, karena ada hajat sama Rasulullah, pergi ke masjid. Ya, pergi ke masjid. Selesai hajat, Rasulullah mau ngantar Siti Sofiyah pulang ke rumah. Ketika keluar masjid, papasan sama 2 sahabat. Ngelihat Rasulullah sama seorang perempuan, sahabat ini salah tingkah, akhirnya jalan agak cepat, ditegur sama Rasulullah. Ini gambaran ya. Ini gambaran bahwa istri Rasulullah semuanya cadangan.
istri Rasulullah, semuanya cadaran. Kalau nggak cadaran, dua sahabat ini tahu ini istrinya Rasulullah, nggak perlu bingung. Jadi salah tingkah, dipikir Rasulullah sedang sama siapa gitu. Lari cepat, ditegur sama Rasul. Kenapa kok lari cepat? Ini Sofiyah istriku. Oh enggak ya Rasul, saya nggak suudzon sama anda. Dijawab sama Rasul, aku tahu kalian nggak suudzon sama anda, cuman setan juga nggak tidur. Ketika kalian melihat aku bersama seorang perempuan yang mungkin kalian tidak mengenalinya karena pakaian yang tertutup, setan pasti akan membuat kotor pikirannya kalian. Itu yang aku antisipasi, itu yang aku cegah. Makanya aku katakan ini Sofiyah, sehingga setan tertutup peluangnya untuk berpikir macam-macam. Mungkin kalau aku nggak ngomong sekarang, kamu pulang, siapa tadi perempuan sama Rasulullah itu ya? Nah, setan main di situ. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Sekarang aku yakin kalian nggak mikir macam-macam. Cuman ketika kalian semuanya pulang ke rumah, aku khawatir setan bermain di situ. Siapa ya? Rasulullah sama siapa tadi itu? Nah, itu yang aku khawatir. Makanya aku tutup peluangnya setan. Sofiyah, istriku. Jadi sampai Rasulullah bilang, kalau nggak mau dicurigai, jangan menjerumuskan kita kepada tempat-tempat yang dicurigai. Kita ini nggak mau disuudoni tapi karepe dhewe. Iya. Nggak mau disuudoni tapi karepe dhewe. Contoh misalnya kan. Iya. Apa misalnya? Bendahara satu organisasi disuruh transparan nggak mau. Ya, akhirnya curiga orang. Coba dia transparan, selesai. Disuruh transparan nggak mau. Loh, ya akhirnya orang curiga dong. Suudzon itu salah, tapi yang menyebut orang suudzon juga salah. Naruh ikan di teras rumah di gondol kucing. Masuk kucingnya tok yang salah ini. Ikan di dapur hilang, ikan taruh teras rumah. Naruh sepeda motor karena masuk cuma sebentar, ngambil barang ketinggalan di starter, hidup sebentar tok, hitungan 10 detik hilang sepeda motornya. Kurang ajar maling. Sama kamu juga bikin orang yang tadinya nggak bikin macam-macam jadi bikin macam-macam. Waduh, salah. Suudzonnya orang kalau gara-gara kita juga salah. Kita yang menjadi penyebab suudzonnya orang. Nah, itu hadirin hadirat subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayo kita jaga hati kita masing-masing. Nah, bagaimana kita tetap harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada muslimin. Kalau kita mau suudzon, ya, asal bukan vonis, suudzon sama diri kita sendiri itu lebih manfaat. Ya, itu lebih berguna buat kita, dan mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari segala penyakit, dari segala kesombongan, daripada segala dosa yang mengotori hati kita masing-masing. Dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan, ilmu yang mudah untuk menjadi saksi akan kebaikan kita nanti di akhirat, ilmu yang dibarengi dengan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana